Mas, ini kemarin Pak Mardiono sempat bilang nih kalau misalnya Pak Ganjar dengan Pak Sandi ini cocok nih. Kalau dari PDIP sendiri melihat pernyataan peluangnya seperti apa nih, Ya, Mas? setiap ketua umum partai punya suatu pandangan berdasarkan pemetaan atas politik yang berkembang. Ya, kami hormati pendapat dari setiap ketua umum, tapi nanti akan ada, sebagaimana pengalaman 2014 dan 2019, akan ada pengerucutan terhadap siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Dan sekarang katakanlah itu masih menjadi suatu teka-teki, tetapi kalau kita membaca dinamika yang berkembang dari harapan rakyat, sebenarnya ada suatu arah yang jelas. Tadi ada apakah artinya akan ada negosiasi itu terkait cawapres? Kalau negosiasi dengan parpol itu salah satu bagiannya adalah cawapres itu. Kami tidak pernah menggunakan diksi negosiasi. Kami berbicara bagaimana kerjasama partai politik itu betul-betul dilandasi pada kehendak baik, pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Pak, tadi ada sebut-sebut P3 bekerja sama, tetangga dan segala macam. Apakah ada kemungkinan PDIP bergabung di KIB? Jadi teman-teman semuanya, setiap partai kan pada dasarnya berdaulat. Ya, kita ini tidak model partai yang breaking the rules. Jadi ketika partai betul-betul sudah mengikatkan diri, misalnya ada Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu kan sudah ada dokumennya, sudah mengikatkan diri, ya maka kita hormati. Nah, bagi yang belum mengikatkan diri, baru ada pertemuan-pertemuan, ya kemudian tentu saja kami membuka ruang kerjasama tersebut dalam kerangka sistem presidensial. Nah, cukup ya. Setelah pengumuman dari Ibu Mega kemarin hari Jumat, bagaimana situasi internal dari PDIP hari ini, Mas? Apalagi setelah rapat, karena kita tahu kan yang sebelumnya ada dua sisi begitu, ada yang mendukung Mas Ganjar, ada yang juga menolak. Kita kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi bahkan kami juga terharu ketika Ibu Mega mengumumkan, dan dalam suasana yang sederhana, suasana yang khidmat. Tetapi di situ juga menunjukkan the power of social media. Sebenarnya itu adalah dalam desainnya itu kan ada momentum, itu kan massa kali velocity. Nah, sehingga itulah yang kemudian terjadi, dan ketika Ibu Mega mengambil keputusan semua bergerak. Bahkan ketika saya bertemu Mas Pacul pun, Mas Pacul itu dengan ketajaman intuisinya itu sudah mengatakan kepada saya pada tanggal 25 Februari bahwa arah dari Ibu itu adalah ke Pak Ganjar. Mbak Puan, kalau kita lihat ya semuanya menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sangat luar biasa. Tadi pagi kita langsung kerja maraton, rapat DPP PD Perjuangan dipimpin oleh Mbak Puan Maharani. Artinya Mas Pak Julpan tegak lurus pada... Kemarin kan Pak Presiden kan menyebutkan nama wakil calon presiden untuk Pak Ganjar. Apakah dari DPP itu ada tugas khusus kepada Pak Presiden? Ya, Ibu Ketua Umum sudah mengeluarkan perintah harian. Itulah yang dilaksanakan oleh DPP PD Perjuangan. Bahkan Ibu Mega sangat total, sehingga memberikan mandat penugasan kepada Mas Prananda dan Mbak Puan. Jadi langsung seluruh kader partai berpikir, cara berpikirnya, kalau Bu Mega saja sudah menugaskan Mas Prananda dan Mbak Puan dengan mandat yang bersifat khusus untuk pemenangan, masa kita juga nggak mengerahkan yang sama? Istri, keponakan, keluarga, saudara, nenek, kakek, keponakan, ya semua kita kerahkan yang sama. Karena itu menunjukkan totalitas dari Ibu Megawati Soekarno Putri ketika mengambil keputusan, maka kami pun total. Pak, Mas, terakhir ini kan KIB bakal mengadakan pertemuan hari Kamis besok nih, Mas. Ini salah satu agendanya adalah mematangkan penetapan capres-cawapres di KIB. Seperti apa PDIP melihat? Ya, artinya memang bandul dan konstelasi politik itu memang berubah dan kemudian menuju arah-arah yang positif setelah Ibu Mega menetapkan calon presiden Bung Ganjar Pranowo. Ya, makasih Pak Baskara.